Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata biniyatina as-salihah. Annallaha al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Annallaha al-karim yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Wa ala kulli niyatina as-salihah أن الله تعالى يشفينا من كل أمراض شفاء كاملا. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرشدنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus yang saya hormati segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis ta'lim duha, seluruhnya yang hadir di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini istiqamah mudawamah kita dapat kita amalkan, kita menjalankannya, kita melaksanakannya dengan penuh kenikmatan dan kegembiraan. Waktu kita di waktu duha ini insyaallah lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Sekalipun seandainya tidak hadir di majelis ini, insyaallah semua kita maklum akan bisa mengatur waktu kita bermanfaat. Saudara-saudara kita yang tidak hadir, yang ikut hadir barangkali insyaallah waktunya bermanfaat. Tetapi berhati-hati, mari kita saling berpesan. Syaitan la'anahullah itu tidak suka kepada kita yang pandai menjadikan waktu kita berguna. Syaitan, iblis itu ingin supaya waktu-waktu kita itu lewat dengan sia-sia. Maka wallahu alam, ketika disediakan di masjid ini hidangan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, ada hidangan semacam ini datang dari Allah. Allah mempersiapkan taman surga semacam ini. Ada tidak kira-kira di rumah yang lebih mulia daripada datang di taman surga ini, Pak? Ya wallahu a'lam, silahkan masing-masing ya. Ya, cuma harapan saya itu tadi, insya Allah mereka saudara kita yang tidak ikut hadir, karena dengan ilmunya insya Allah bisa manfaat waktunya, tidak akan sia-sia. Tetapi itu tadi pesannya Bapak saudara sekalian, ya, karena ini hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hidangan itu disiapkan oleh pengurus masjid, kira-kira datangnya ramai nggak kira-kiranya? Iya, ada hidangan berapa meja makan untuk berderet dengan makanan yang bermacam-macam. Sudah begitu disiapkan amplop, satu orang yang datang cukup ya 2,5 juta aja dah. Kira-kira rame nggak yang datang? Rame nggak yang datang itu, Pak? Ya Rabbana. Ya, kalau seandainya rame yang datang itu orang-orang pintar semua berarti itu ya. Ya orang paham, orang cerdas semua itu, Pak. Cuman kalau berebut hidangan dunia saja orang pintar, orang cerdas, bagaimana yang berebut hidangan akhirat? Nah, termasuk kita semua yang hadir ini. Ya, kita orang cerdas. Ya, disebut oleh Nabi SAW al-aqyas. Al-aqyas itu orang-orang cerdas. Ya, orang yang berebut tentang hidangan-hidangan akhirat. Ya, termasuk kita semua semacam ini. Makanya ya Rabb, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kemampuan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah, masih digerakkan pikiran kita oleh Allah, ditumbuhkan kecenderungan kita yang tinggi untuk hadir, untuk huduru majalis ilmin, untuk hadir di majelis ilmu semacam ini. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, bersambung dengan muqaddimah ini ya, sebelum kita membahas lanjutan daripada kajian kita ilmu fikih, hadis-hadis Nabi SAW dalam kajian ilmu fikih yang masih di dalam bab taharah. Ya, dalam bab taharah ya, seandainya waktunya berkenan bisa 2 bab, taharah dan salat, kitabus salat ya. Nah, teringat doa kita Bapak Ibu saudara sekalian, setiap saat Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dari kebaikan. Kita kan pasti mencari kebaikan ya, kita minta kepada Allah itu kebaikan. Minal khairi ya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Kulli itu artinya seluruh kebaikan. Ya, kalau kita minta seluruh kebaikan dikasih setengahnya saja sudah beruntung, Pak. Makanya kalau minta jangan sedikit, giliran dikasih setengahnya ya tambah sedikit. Minta yang banyak. Makanya kalimat ini diajarkan Nabi SAW, ini doa Nabi ini, ya Allah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, semua kebaikan, ajilihi wa ajilih, yang segera ataupun yang tertunda. Karena bisa jadi kebaikan itu diberikan segera oleh Allah, atau ada kebaikan yang masih tertunda, nggak bisa datang pagi ini, yang mudah-mudahan berikutnya bisa datang. Itu namanya tertunda, Pak. Ya cuman masa iya tertunda setiap hari Minggu, Pak? Iya, masa tertunda terus? Ya kita mohon kepada Allah ajilih, agar disegerakan. Kalau tidak disegerakan ya sudah, wa ajilih, atau memang tertunda. Pokoknya minta kebaikan itu ya.
Masih lagi mengajarkan ma'alimna wa ma lam na'lam, atau ma'alimtu wa ma lam a'lam. Baik yang saya tahu atau yang saya tidak tahu ya Allah. Baik yang kami tahu dengan kebaikan itu atau kami tidak tahu dengan kebaikan itu. Karena ada kebaikan yang kita tahu, Pak. Bisa jadi karena disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan, kita tidak tahu. Coba siapa di antara, kalau yang tadi Pak, tadi ya tadi malam ya kemarin, kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah disegerakan itu ya kita tahu. Oh kemarin saya dapat kebaikan, Pak, bisa dihitung barangkali seharian kemarin itu, Pak. Tapi mau malam alam dan yang saya tidak tahu hari ini sampai sore nanti akan ada kebaikan apa dari Allah, kita tahu tidak? Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu kita. Nah itu pun kita minta kepada Allah. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Singkat sekali sampai di sini hadis Nabi SAW, ajaran doa, suatu redaksi hadis Nabi doa ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini permintaan kita. Ya hanya saja mari kita buktikan permintaan kita. Ini yang dituntut, ini pembuktiannya. Kalau soal kita suruh ibadah, suruh minta kebaikan, selalu kita minta banyak doa-doa kita. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang pembuktiannya, kalau ada kebaikan, ya mari kita buktikan semampu kita. Dan kita harus jujur. Sebenarnya pada saat itu bisa datang, jangan sampai mengatakan tidak bisa datang. Betul tidak? Kalau kita bisa datang kemudian kita tidak mau mengatakan bisa, berarti kita berbohong kepada diri kita, sudah munafik kita kepada diri kita sendiri, Pak. Apalagi Allah Maha tahu tentunya ya. Hadirin rahimakumullah ya, makanya kita terus berdoa mulai dari diri kita sampai kepada saudara-saudara kita. Semoga semua selalu diberikan kita dan saudara kita diberikan kebaikan-kebaikan yang segera ataupun yang tertunda. Allah berikan kebaikan-kebaikan yang mereka dan kita semua tahu atau yang belum tahu. Semua diberikan oleh Allah. Taqabbalallah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillah. Mari kita lanjutkan dengan kajian hadis-hadis Nabi dengan ilmu fikih. Kita telah sampai ya, kalau sebelumnya barangkali ingat tentang orang yang hadas atau orang jinabah untuk membaca Al-Quran batasan-batasannya, memegang Al-Quran dengan batasan-batasannya sudah kita dengan hukum-hukumnya telah kita kaji bersama-sama. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Berkatalah Imam Musannif rahimahullah, Asy-Syaikh Salim Abdul Ghani Ar-Rafi'i rahmatullah alaihim, idza arada dukhul al-khala'i wa ma'ahu syai'un alaihi dzikrullah ta'ala fal mustahabbu an yunahhiyahu. Dijelaskan kalau orang mau masuk ke kamar kecil, ayo masuk kamar kecil, kamar mandi, toilet, wa ma'ahu syai'un alaihi dzikrullah, sedangkan pada orang itu ada sesuatu entah berupa apa pada kita, di kantong kita mungkin, di diri kita terserah ada di sebelah mana, sementara pada benda barang tersebut ada tulisan zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau ternyata sedang punya
barang semacam itu Pak, suatu seperti itu, fal mustahabbu, adapun dianjurkan, diharuskan, an yunahiyahu, agar menjauhkan benda tersebut dari kamar mandi, kamar toilet. Ya sedangkan sekarang kan banyak Pak. Iya, tapi kalau HP saya rasa tidak, karena HP itu aplikasinya banyak. Ya kita jangan niat bawa Al-Quran ya, kalau bawa HP kemudian dibuka Al-Qurannya kemudian dibawa ke kamar mandi, ya iya Pak, dibuka itu solawat, di setel YouTube solawat, bacaan solawat, kemudian sambil menikmati solawat di kamar mandi, ya nggak bener lah ya. Ini benda-benda kecil apa saja Pak. Kalau ada cincin yang bertuliskan Allah, bertuliskan Muhammadur Rasulullah misalnya, tidak boleh. Malah ulama yang berhati-hati itu mengharamkannya. Karena sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi idza dakhalal khala'a, kalau Nabi masuk ke kamar sembunyi ini, khala itu artinya menyepi ya, kamar sepi, kamar sepi, karena kamar paling sepi itu kamar mandi Pak. Jarang di kamar mandi itu ada orang lain berdua, itu jarang ya, atau paling kalau anak cucunya ya iya sedang mandiin ya mungkin. Makanya disebut baitul khala. Ada lagi bahasa Arabnya al-mirhab, banyak ya. Baitul khala itu artinya rumah sunyi, kamar sepi. Dakhalal khala, Nabi kalau masuk ke kamar mandi, wada'a khatamahu, Nabi selalu meletakkan cincinnya di luar kamar mandi itu. Ya, cincinnya diletakkan. Kenapa? Wa innama wada'ahu li'annahu kana alaihi Muhammadur Rasulullah. Oh, di cincin Nabi itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Ya, Nabi nggak mau membawanya ke kamar mandi Pak. Ya kalau kita sekarang misalnya ditaruh di luar begitu Pak, di WC-WC umum, di terminal, stasiun, bandara itu Pak, tempat-tempat rame itu, cincinnya emas 100 gram, kemudian bertuliskan semacam itu Pak. Giliran masuk kamar mandi ditaruh di luar, gimana kira-kira? Sebentar aja udah lenyap itu Pak. Iya, makanya ya jangan bikin cincin-cincin emas macam itu kemudian bertuliskan zikir-zikir kepada Allah. Ada Asmaul Husna misalnya ya, tulis itu di cincinnya itu Al-Wahhab, Ar-Razzaq misalnya, Asmaul Husna ditulis, zikir itu nama-nama Allah, nggak boleh ya, kecuali mungkin namanya sendiri ya. Tetap saja kalau namanya sendiri itu bermakna ada zikir, sebaiknya jangan. Saya pernah melihat ada sebuah senjata tajam, ada pernah saya lihat itu golok, pisau, celurit, nanti ya pedang, saya pernah lihat itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang bertuliskan ayat Al-Quran. Ya kalau ada semacam itu jangan sampai kebawa ke kamar mandi. Nah ini salah satu hadisnya dan ini penjelasannya Pak. Allah ya, dilarang. Mungkin ya bukan cuman asma Allah saja, tapi sholawat sama. Tadi Muhammadur Rasulullah itu bukan nama Allah. Itu pertama. Wa yustahabbu an yaqula idza dakhala al-khala. Sekalipun tadi itu hukumnya tidak berarti wajib ya, hanya saja ada ulama yang mewajibkan itu karena berhati-hati. Wa yustahabbu an yaqula idza dakhala al-khala, pada saat mau masuk itu disunahkan, dianjurkan
membaca bismillah. Pada saat mau masuk jangan lupa baca bismillah. Nah, baru mau doa. Jadi doanya didahului dengan bismillah dulu, tapi di luar kamar mandi. Kalau di dalam ya nggak usah. Udah terlanjur masuk loncat ke dalam begitu Pak, buru-buru ya, udah kebelet bener ya, udah lupa sama doa itu ya. Kalau sudah kadung masuk ya nggak usah, dalam hati aja. Kalau di hati masih boleh ya, masih dianjurin ya. Tapi kalau di luar ya baca bismillah, minimal bismillah, boleh lengkap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sitru ma baina awrati ummati wa a'yunil jan bismillah. Nabi pernah bersabda, penutup atau penghalang di antara aurat umatku dan di antara penglihatan jin adalah bismillah. Karena jin itu ya berada bagaimanapun, dimanapun kita Pak, dia lihat kita. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian, kita tidak melihat mereka. Di kamar mandi ada, di mana-mana ada. Makanya kalau kita terbuka aurat, ya iringi bismillah pada saat membukanya Pak. Insya Allah itu masih menutupi pemandangan atau penglihatan jin ini kepada kita. Nah, mampu dia melihat. Iya, tidak masalah. Kita mau buka celana, bismillah. Pokoknya membuka aurat, apalagi mau kamar mandi ini Pak. Ini kata Nabi SAW. Jadi bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim, itu menutup penglihatan jin terhadap aurat-aurat kita. Kalau tidak, jin menikmati ya pemandangan yang dia suka, yakni aurat kita. Makanya coba mana yang tidak dianjurkan bismillah. Iya. Hal-hal apapun, tapi ya jangan terus semua kesalahan-kesalahan dibacain bismillah kemudian selamat dari jin dan setan, ya tergantung yang mana ini Pak. Ya makanya Allah itu suami istri tidur, itu jangan sampai lupa bismillah. Bahkan masih ada doanya ajaran Nabi, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Lihat itu, sebut syaitannya dalam doa ini. Jauhkan kami dan jauhkan syaitan dari kami. Fima razaqtana, apa yang engkau rezekikan kepada kami. Coba bayangkan bismillah pentingnya ya. Ini diantaranya hadisnya itu. Wa yustahabbu an yaqula Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah bismillah, jadi bismillahnya ada hadis lain, kemudian doanya itu ada hadis lain. Begitu sangat kuat ya. Kita disunahkan membaca doa tersebut, yang artinya kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Khubuth itu jin-jin yang menjadi setan laki-laki, ya kaum jin yang menjadi setan perempuan. Karena jin sama dengan manusia, ada yang jadi setan, ada yang tidak. Hadisnya adalah lima ruwiya Anas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala dzalik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke kamar kecil atau ke kamar mandi, toilet itu selalu membaca bacaan tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, apalagi suka ada orang yang bercerita katanya kamar mandi itu serem. Ada yang begitu Pak, angker katanya Pak. Makanya menjadi ucap-ucapan kita itu kalau orang jatuh di kamar mandi, ya ada kan cerita ini Pak, asal jatuh di kamar mandi Pak,
Iya, kayak nggak ada ampun. Terus orang mengatakan, wah dia jatuh di kamar mandi, berarti udah sebentar lagi dia. Nah ini jangan makna-maknain kayak begitu, nggak ada yang tahu soal sebentar lagi atau lama, nggak ada yang tahu, Pak. Nah ini kebablasan itu namanya itu. Tapi kalau hanya dikatakan serem itu ya iya, sampai doanya semacam ini diajarkan Nabi. Iya, kalau ada begitu sudah jatuh di kamar mandi, oh, udah, ente cepet wasiat aja dah, wasiat aja dah. Wah, orang-orang sudah ketakutan, ditakut-takuti semacam itu, Pak. Ya Allah, ya. Enggak, apa emang semuanya? Berapa banyak orang jatuh di kamar mandi, panjang umur, sehat afiat, betul? Ada juga, cuman ini kan karena kebanyakan satu, mungkin diarti-artikan sugesti dan sebagainya. Ya yang kedua memang kejadian begitu ada juga, ada ya benar begitu ada, Pak. Ya tapi Allah tidak menunggu jatuh di kamar mandi dengan takdir ajal itu. Ya kalau kita dimaknai semacam itu, itulah